kalau mau tahu gue sebelumnya kerjanya gimana, gue kerjanya gini. Serius. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Metafis, untuk sahabat Cupang Hias ya. Jadi hari ini gue mau bikin konten tentang permintaan dari salah satu subscriber juga, dari teman-teman di rumah. Jadi ada beberapa pertanyaan mengenai sistem di farm baru yang gue pakai untuk kolamnya. Sistemnya banyak yang tanda tanya sih, itu gimana bang, kok bisa, terus cara pembuangannya gimana, dia bilang kan. Makanya di sini gue buatin konten. Alhamdulillah udah sempet bikin konten, udah mulai aktif lagi ya Mas Arif ya, semenjak kameramannya baru gitu. Coba tunjukkan wajah ganteng Mas Arif. Oke, jadi hari ini Bray, gue sempetin bikin video untuk konten. Gue mau bongkar cara cara sistem kolam yang gue pakai nih. Di sini sengaja ini gue kosongin, jadi supaya kita mempermudah kita juga, ya. Ya sebelumnya gue jelasin juga untuk temen-temen. Jadi di sini gue udah tanam paralon di bawah, tanam paralon 2 in. Gue pakai paralon 2 in ya. Itu bebas sih temen-temen, bisa pakai 2 in, 1 in atau 3 in, bisa lebih gede juga nggak apa-apa ya, bebas. Tapi menurut gue sih 2 ini cukup ya, cukup untuk pembuangan air tuh kita nggak terlalu lama nunggu. Jadi gue kurasnya nggak manual lagi Bray. Jadi kan sebelumnya gue ini nih nyerok, nyerokin air ya. Itu dapat 10 kolam aja lu jalannya udah gini Bray, jalannya gini. encok lo ya. Encok. Ya, jadi gue hari ini bikinin konten sengaja biar temen-temen di rumah yang mau bikin farm sistemnya nggak terlalu capek seperti yang gue punya ya. Jadi oke Mas Arif, ya, di sini aja. Di sini gue mau jelasin Bray. Ini gue jadi sistem yang gue pakai untuk kolam yang baru. Gue nggak lagi pakai ember atau pakai bak, pakai baskom untuk nguras ya. Gue udah sistemnya udah dibilang otomatis juga enggak ya, apa ya? Semi otomatis. Semi otomatis boleh ya. Semi otomatis, jadi kita kerjanya nggak terlalu capek juga. Karena yang pertama yang gue pikirin, Waktu. kapasitas kolam segini gede, kalau kita masih capek kerjanya itu percuma ya. Kita bisa mati di usia muda kayaknya. Mati berdiri lu. Berdiri ya, judulnya ada kontennya Mas Arif, mati di waktu nguras kolam. Azab. Azab ya, azab tukang cupang. Gitu loh. Oke, jadi Mas Arif kamera boleh ke sini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi yang pertama gue jelasin dulu, yang gue pakai tadi udah gue jelasin, gue pakai paralon 2 in. Di bawah sebelum ini gue sudah pakaiin ini pembuangannya Mas Arif ya. Di zoom aja atau dideketin boleh. Ini gue pakai pembuangannya ya. Jadi begitu gue cabut, air langsung habis ke sini. Nah, ini terpal biasa, dan gue ini nyontoh salah satu YouTuber juga sih, salah satu temen di daerah Cianjur ya. Gue berkat dia juga, gue minta solusi, gue mau buat kayak lu sistemnya, gue ajarin dong. Alhamdulillah udah diajarin dan gue bisa gitu ya. Makanya sampai bisa seperti ini gitu. Jadi Bray, ini kesini Mas Arif, di sini
Ini gua buatin ini ya. Nih, ini untuk ada, jadi kalau teman-teman bisa Ring. lihat di sini. Kasih ring ya? Enggak, bukan ring Mas Arif. Jadi di sini ini kameramen juga nggak tahu jangan-jangan. Jadi ini yang gua pakai klem 2 in ini ya. Tentunya lu potong segini untuk khusus klem ya. Jadi begitu terpal ini kan sudah ada T di sini ya Mas Arif ya. Jadi tinggal masuk aja. Lu lingkerin nih, lu sobekin di tengahnya, lu sobekin, lu klem. Nah, ini kan kalau cuman ngandelin klem kan ini nggak bisa masuk nih Mas Arif, nggak mungkin masuk dia kan tuh. Ya. Nah, jadi makanya di sini lu perlu kerutin untuk bagian sininya. Perkecil. Iya, diperkecil ya, diperkecil bisa, dikerutin bisa, atau di press juga bisa, ya. Asal yang digepengin ya. Jadi diperkecil. Cara memperkecil Dipanasin. memperkecilnya gimana Bang? Dipanasin dulu, lo panasin ya, lo panasin, kalau udah buang ya. Jangan. Kalau udah panasin diperkecil, Bray. Diperkecil, udah itu nanti usahakan sesuai masuk sini nih. Nah, ini sudah dia nggak akan bocor. Di sini juga kamera boleh ke sini. Di sini gua bakal jelasin juga. Nah, di sini, Bray. Ini gue ini sebenarnya nggak pakai lem pun nggak masalah ya, nggak pakai lem nggak masalah, cuman gue sekedar jaga-jaga aja, takutnya rembes atau apa karena baru awal masang ya. Ternyata dia ini pakai lem itu nggak usah pakai lem, nggak apa-apa gitu. Ini tinggal lo, yang penting lo motongnya rapi daerah sini, lo pasang klem, dia pasti bakalan press dan nggak akan rembes ataupun bocor ya. Boro-boro bocor, rembes aja nggak ya. Nah udah gini, udah nanti begitu lo nguras lo tinggal cabut aja. Terus gue mau praktekin pas buangnya ya Mas Arif ya. Gue cari kolam kosong dulu. Kemudian gimana ya? Sini Mas Arif boleh? Namanya yang kosong mana ya? Sini Mas Arif. Ya. Nah ini ya, ini kolam kosong. Ini kesini Mas Arif boleh. Jadi nanti kita lihat pembuangannya di sini. Nah ini kondisi yang masih ada airnya Bray ya. Jadi sebenarnya lu nggak perlu capek-capek. Cuman kita emang harus modalnya lebih ya. Yang pertama kita harus nanam paralon, harus didasarin sama adukan semen ya Bray ya. Nah jadi gue tinggal buang aja. Nanti otomatis waktu nggak nyampe 5 menit sih dia udah habis. Simpel kan? Lu nggak perlu capek. Karena sebelumnya Bray, gue kerjanya capek banget. Kalau mau tahu gue sebelumnya kerjanya gimana? Kerjanya gini. Serius. Dan itu udah nggak zaman lah Bray ya. Udah nggak zaman kita sekarang itu apa-apa kita buat sesimpel mungkin dan Simpel dan mudah. Gitu. Yang pertama kita bisa Efektif waktu dan ya. efisien. Ngemat waktu dan tenaga tentunya. Tenaga kita sayang Bray. Harusnya kita bisa mikir untuk yang lain, kita nguras kolam. Harusnya mikir jualan ya, Bi. Iya, harusnya kita mikirin dagangan gitu ya. Mikirin bumbu dapur harus beli apa nih kan, cabe belum masak, aduh pusing. Oke ya. Mudah-mudahan sampai sini udah jelas. Apalagi ya, lu kadang-kadang bikin konten tuh bingung. Nggak ya, udah jelas ya. Kurang lebih seperti ini. Yang paling diperhatiin teman-teman, yang penting, hal yang terpentingnya Bray, hal terpentingnya ini untuk kerutin ini harus hati-hati banget. Karena kalau nggak kalau terlalu panas juga dia bakalan keriput dan di situnya bocor. Usahain di sini Mas Arif boleh deket nggak apa-apa? Di sini usahain di sini nih
di pas ininya nih harus bener-bener rata gitu ya pas manasin. Jangan terlalu panas juga kondisinya. Jadi begitu lo kerutin itu gampang banget rata ya. Karena kalau keriput-keriput dia pasti bocor. Udah seperti itu nggak perlu lagi pakai lem atau pakai apa yang lain gitu, nggak perlu lagi. Simple banget. Jadi untuk teman-teman yang kemarin yang nanya, bang sistem pump yang baru itu gimana sih? Karena emang gue belum sempet update untuk masalah pump ini. Baru hari ini sempet sih. Jadi mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman ya yang progresnya yang baru mau bikin pump. Tetap semangat bro ya. Pokoknya mantap lah bisnis ikan cupang tuh ya. Jadi yang baru mulai, kalau misalkan gagal itu hal biasa lah. Jatuh bangun itu udah biasa Mas Arif ya. Biasa. Tapi kalau jatuh jangan jatuh terus lah. Sakit. Sakit ya. Sakit. Oke ya. Udah sih, menurut gue udah jelas. Nggak ada lagi yang perlu diomongin ya. Jadi sekian dulu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang udah bantu subscribe, thank you banget. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe, segera ditekan tombol subscribe-nya, terus diaktifin tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat pemberitahuan untuk video-video terupdate ya. Oke, gitu aja. Gue Robi Mesa, gue akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.